Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Perdana. Saya di sini akan menjelaskan tentang paper-paper nasional dan internasional mengenai Scrum Project Management. Yang pertama ada metode pengembangan perangkat lunak Scrum. Scrum adalah sebuah kerangka kerja untuk mengembangkan dan mengelola produk kompleks. Scrum dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang senantiasa berubah, di mana pada saat bersamaan menghasilkan produk dengan nilai tinggi secara kreatif dan produktif. Scrum telah digunakan untuk mengelola pengembangan produk kompleks semenjak awal tahun 1990-an. Scrum akan mengekspos pergerakan efektivitas manajemen produk dan praktik pengembangan yang sedang dijalani, dan hal ini akan membantu dalam melakukan peningkatan. Dalam hal ini ada tahapan dan aktivitas. Yang pertama ada pre-game, yang di dalamnya terdapat perencanaan atau planning. Perencanaan dibagi berdasarkan jenis pengembangan produk. Apabila produk yang dikembangkan merupakan sebuah sistem yang baru, maka pada fase ini dilakukan konseptualisasi dan analis. Sedangkan apabila produk yang dikembangkan merupakan sistem yang telah ada, maka pada fase ini hanya dilakukan analisis. Lalu ada arsitektur, merancang daftar backlog yang akan diimplementasikan. Pada fase ini dilakukan modifikasi rancangan sistem dan rancangan pada level yang lebih tinggi seperti tampilan. Yang kedua ada game. Pada fase ini terdapat development sprint, yaitu pengembangan dari fungsionalitas yang baru dengan memperhatikan variabel waktu, permintaan, kualitas, harga, dan kompetisi. Lalu ada aktivitas yang ada pada game ini. Yang pertama ada product backlog, sprint planning, daily scrum meeting, sprint review, dan retrospektif. Lalu yang ketiga ada post game. Pada fase ini terdapat closure. Closure merupakan satu fase yang menyatakan bahwa manajemen dari tim merasa bahwa variabel dari waktu, kompetisi, permintaan, harga, dan kualitas telah sesuai untuk versi terbaru yang akan dirilis. Yang kedua ada Scrum Method Implementation in a Software Development Project Management. Perangkat lunak pengembangan dapat didefinisikan sebagai membuat perangkat lunak baru atau memperbaiki yang sudah ada. Perkembangan teknologi menyebabkan peningkatan permintaan untuk perangkat lunak. Perusahaan teknologi industri harus dapat memproyeksikan pemeliharaan dengan baik. Metodologi dalam pengembangan perangkat lunak dapat digunakan sesuai dengan perusahaan kebutuhan berdasarkan SDLC. Metode Scrum adalah bagian dari metode Agile yang diharapkan meningkatkan kecepatan dan fleksibilitas dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Ada manfaat implementasi metode Scrum. Ada deskripsi kasus. Dengan metode Scrum, detail tugas terlihat jelas di akhir setiap sprint. Lalu kualitas, memberi tim kekuatan untuk mengembangkan perangkat lunak yang telah ditentukan, bahwa kualitas perangkat lunak sesuai dengan bisnis dalam sprint. Lalu ada kontrol kualitas. Dalam hal kontrol kualitas dapat dievaluasi pada akhir sprint sehingga kualitas aplikasi terlihat pada sprint akhir. Lalu ada risiko. Dengan dewan pemantau dan dewan pemantau online menunjukkan bahwa kesalahan selalu terjadi. Lalu ada timbal balik pelanggan. Pelanggan melihat perangkat lunak demo dan jika ada umpan balik akan langsung dibahas pada sprint akhir.
Lalu ada pemantauan proyek dengan dewan pemantau memberikan kemudahan dan dapat memproyeksikan pemantauan. Lalu yang paper yang ketiga yang berjudul Knowledge for Scrum, a Novel Knowledge Management Tool for Agile Distributing. Tujuan dari Knowledge for Scrum merupakan suatu pengetahuan baru alat manajemen untuk tim yang didistribusikan perangkat lunak yang mengacu pada sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak berdasarkan pada pengembangan berulang. Pada paper yang ketiga ini terdapat beberapa poin-poin penting. Yang pertama ada desain atau metodologi atau pendekatan. Berdasarkan masalah utama yang diuraikan di atas, apa yang telah terjadi yang diusulkan adalah Knowledge for Scrum, alat manajemen pengetahuan baru untuk tim yang sedang didistribusikan. Lalu ada temuan. Knowledge Scrum mendukung 4 proses manajemen pengetahuan, yaitu penciptaan, penyimpanan pengetahuan, penyebaran pengetahuan, dan pengetahuan aplikasi. Telah ditemukan bahwa alat tersebut mengatasi masalah jarak, perbedaan waktu, dan budaya yang muncul dalam tim pengembangan terdistribusi. Lalu ada orisinalitas. Fitur utama dari alat pengetahuan Scrum terletak pada penciptaan dan pengetahuan bagian aplikasi, di mana sejumlah teknik penimbangan data telah digunakan untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam data sebelumnya yang dikumpulkan. Lalu di paper yang keempat, meningkatkan efektivitas proyek perpustakaan melalui sertifikasi Scrum Master. Bab ini membahas meningkatnya penggunaan Scrum, sebuah proses proyek kerangka kerja manajemen yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak di perpustakaan. Karya konsep ini mengkaji kelebihan dan kekurangan bagi potensi perpustakaan untuk mendapatkan pelatihan sertifikasi profesional untuk diterapkan. Scrum dan kerangka kerja manajemen proyek Agile lainnya menawarkan cara untuk memanfaatkan kemampuan yang muncul dari tim profesional sehingga beban proyek yang didistribusikan secara keseluruhan masih ringan. Scrum Master sertifikasi adalah salah satu cara termudah untuk mengakses kerangka kerja Scrum. Lalu yang kelima, a leadership framework for distributed self-organized Scrum team, atau kerangka kepemimpinan untuk Scrum yang didistribusikan secara mandiri. Scrum Master harus dilengkapi dengan spesifik sifat kepemimpinan dan menunjukkan perilaku kepemimpinan untuk mengelola timnya secara efektif. Namun yang tersebar di berbagai wilayah memiliki Master Scrum untuk memimpin proyek tim di setiap lokasi yang tidak layak. Oleh karena itu, setiap anggota tim diharapkan memiliki kemampuan untuk menjadi satu. Di sini ada temuan kualitatif menggali jenis mekanisme kepemimpinan yang diperlukan untuk Scrum Master dan anggota tim dalam tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Agir Oliviano, NIM 054. Di sini saya hanya akan menambahkan beberapa sedikit membahas atau membedah paper nasional mengenai Scrum. Sebelumnya sudah dibahas oleh Saudara Rizky. Scrum itu merupakan salah satu model dari metodologi agile pada
manajemen pengembangan proyek. Scrum bisa digunakan untuk pengembangan sistem secara keseluruhan, pengembangan sistem sebagian maupun proyek internal atau pelanggan. Tujuan utama dari Scrum itu adalah untuk inspek dan adaptasi, yang berarti bahwa melihat permasalahan yang ada dan perkembangan perangkat lunak menggunakan Scrum, menekan untuk mengambil setiap langkah pada pengembangan proyek perangkat lunak secara singkat, yang biasa diisi oleh kualitas, biaya, dan waktu. Pada bagian kualitas diganti oleh fungsional. Hal ini disebabkan bahwa kualitas bukan menjadi salah satu untuk variabel yang sangat menentukan pada sebuah proyek yang menggunakan Scrum. Fungsional pada Scrum menekan pada selesainya sebuah fungsi atau fitur yang ada di dalamnya, yang sudah terdapat kualitas, testing, dokumentasi, dan review, dan sebagainya. Terus di dalam Scrum itu juga ada sprint, yaitu sprint itu merupakan jantung dari Scrum, yang berarti bahwa setiap kegiatan atau tugas ada jangka waktunya selama kurang lebih selama 1 bulan, di mana sebuah pekerjaan ini dianggap selesai dan bisa digunakan dan berpotensi untuk dirilis. Biasanya memiliki durasi yang konsisten panjang dan proses pengembangan produk yang sangat panjang. Terus di sini ada Scrum burden chart, yaitu alat pengukur visual yang menunjukkan pekerjaan selesai per hari terhadap tingkat proyeksi penyelesaian pembebasan. Proyek ini tujuannya adalah untuk memungkinkan bahwa proyek ini tetap pada jalur yang memberikan bahwa proyek ini yang memberikan solusi yang diharapkan dalam jadwal yang ditentukan. Terus Scrum burden chart ini menandakan tingkat kemajuan pada Scrum. Terus dalam Scrum itu dilakukannya meeting. Scrum meeting ini dilakukan dalam sebuah siklus sprint untuk 2-3 minggu dengan studi kasus yang akan dilakukan adalah menggunakan siklus setiap 2 minggu. Sebelum melakukan meeting, biasanya para tim diharapkan untuk mengisi form sprint yang sudah dibuat. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang sudah diselesaikan oleh tim pada hari sebelumnya, yang akan dilakukan hari ini, dan permasalahannya yang sudah dihadapi. Selain itu, form sprint juga bisa membantu melakukan dokumentasi terhadap Scrum harian yang dilakukan, contoh pada tabel. Terus cara membuat burden chart, yaitu untuk melakukan evaluasi dan melihat beberapa jauh pekerjaan yang sudah diselesaikan. Pembuatan burden chart memberikan informasi seputar evaluasi dari penerapan Scrum dalam bentuk grafik. Burden chart ditandai dengan sumbu Y untuk story point dan sumbu X untuk interaksi. Burden chart ini
dimulai dari garis ideal sebagai pembatas bahwa pekerjaan diselesaikan sesuai dengan estimasi yang sudah ditentukan. Pengisian chart dilakukan setelah ada terus di sini ada cara implementasi, yaitu sistem informasi yang akan dibangun ke sistem sebuah informasi di mana anggotanya bisa melakukan login. Dan yang pertama itu adalah membuat produk backlog. Salah satunya adalah langkah yang lebih awal harus pada permulaan Scrum adalah membuat produk backlog. Pembuatan produk backlog ini dilakukan menggunakan bukti catatan atau papan tulis maupun aplikasi. Backlog yang sudah dibuat harus dideskripsi sesuai kebutuhan fungsional atau bisa disebut juga user story. Jadi mungkin kesimpulannya yaitu tujuan utama dari kerangka kerja Scrum itu adalah untuk memenuhi agile metodologi. Scrum bukanlah kerangka kerja yang mengharuskan anggotanya untuk mengikuti aturan dari buku secara keseluruhan, tapi juga diharapkan untuk mampu berpikir out of the box. Oleh karena itu, para anggota tim Scrum dianjurkan untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.